jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kita hari ini. Temanya adalah jangan gitu dong. Masya Allah. Nah sekarang kita mau nanya nih sama guru kita Ustadz Syah. Mohon izin. Iya. Apakah Nabi terdahulu ini pernah ada yang marah? Dan kalau seandainya Nabi sampai marah, apa alasannya yang membuat Nabi ini marah? Terus bagaimana juga Nabi ini mengatasi kemarahannya? Wah ini panjang pertanyaannya, satu pertanyaan tiga sebenarnya. Baik. Mohon izin, silakan Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, tabi guruku Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kalau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya, memang mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang turun kepada mereka. Jadi wahyu yang tertulis yang sampai kepada kita adalah Al-Quran yang 30 juz. Kemudian adalah sirah sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Tapi hidupnya itu 24 jam itu dapat wahyu terus. Mau melangkah pun itu wahyu dari Allah. Mau berbicara apapun itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dikatakan apakah Rasulullah pernah marah? Ya Rasulullah SAW marah ketika Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau udah marah nggak ada yang bisa menghentikannya kalau udah urusan agama. Jadi kalau udah urusan agama Rasulullah marah. Tapi tentu saja jangan ngebayangin Rasulullah marah ngoceh kayak kita. Kamu sih marah terus. Enggak ada Rasulullah kayak gitu. Jangan bayangin Rasulullah SAW marah lalu baper gitu mendiamkan orang. Tidak. Rasulullah marah kemudian tidak melakukan apa-apa. Rasulullah marah kemudian dia ngomel-ngomel. Tidak. Rasulullah SAW marah dan langsung action gitu. Dengan perkataannya yang tetap lembut. Mana contohnya ketika Rasulullah SAW marah kepada seorang Usamah ya. Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu warda. Jadi Usamah ini waktu peperangan ada seorang yang terpojok. Ketika terpojok orang ini langsung orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya hari ini detik ini masuk Islam ya. Saya hari ini mengimani Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang terakhir kata orang ini. Tapi ternyata Usamah tetap menghunuskan pedangnya kepada orang itu. Nah, sampai laporannya kepada Rasulullah SAW. Dipanggillah orang ini. Usamah, benar enggak kamu tadi habis bunuh orang? Iya ya Rasulullah. Lah kata temanmu katanya dia udah masuk Islam. Ah dia masuk Islam itu pas pedangku nih udah di lehernya ya Rasulullah. Jadi dia masuk Islam itu udah karena takut aja. Bukan karena hatinya pengen masuk Islam. Tapi karena takut sama pedangku ya udah aku terusin aja aku bunuh dia. Apa kata Bang Rasulullah SAW? Kamu sudah membelah dadanya. Kamu membelah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya. Sehingga kau tahu bahwa dia adalah benar-benar tidak mengimani Islam. Siapa yang mengetahui? Maka Rasulullah SAW marah kepada Usamah, tapi ya marahnya seperti itu. Maka Nabi SAW tetap lembut kepada orang lain, tetap berlaku akhlakul karimah, tetap berlaku mulia terhadap orang lain, walaupun dalam keadaan marah. Begitu pula dengan para nabi yang lainnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika marah kepada ayahnya dikatakan, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tapi tetap berlaku lembut dengan mengatakan ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Tetap menggunakan kalimat sayang, wahai ayahku sayang. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Bahkan ketika ayahnya mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, la illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti, aku akan mengusirmu, aku akan memenggalmu wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjawabnya, semoga Allah mengampuni dosamu wahai bapakku. Semoga Allah menyayangimu dan Allah mengampuni dosamu. Salamun alaik, keselamatan untukmu wahai bapakku. Begitulah orang-orang terdahulu, yakni para nabi terdahulu. Ada abal anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya ketika marah. Ya, jadi bukan marah yang meluap-luap sehingga kelihatan marahnya. Maka di dalam Al-Quran seperti yang kami bacakan tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa bukan berarti tidak pernah marah. Mereka pernah marah. Mereka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kita ini kan kalau udah marah sama orang ya udahlah.
kemarin-kemarin ya aku baik sama engkau. Tapi mulai detik ini, mulai hari ini saya tidak akan lagi pernah berbuat baik padamu. Nah itu marah. Tapi orang bertakwa tidak seperti itu. Lapang ataupun sempit hatinya tetap dia menafkahkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa kata Al-Quran mereka menahan amarahnya. Kadhimin, kadhimah, termos. Termos, tumbler ya. Termos itu airnya panas di dalam. Tapi termosnya tidak ikutan panas luarnya. Maka orang beriman bertakwa dia marah hatinya. Perasaannya jengkel hatinya. Tapi ternyata tidak terlihat dari raut wajahnya. Tidak terlihat daripada perlakuannya. Bukan berarti sedikit marah langsung tangannya melayang memukul orang lain. Tidak. Tapi mereka menahannya. Kenapa? Ada ketakwaan yang membungkus amarah tadi. Wal'afina 'anil nas. Mereka memaafkan manusia. Insya Allah Idul Fitri sebentar lagi akan mendatangi kita. Mereka yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Kalau kita mau digolongkan orang yang berhasil puasanya dan mendapatkan ketakwaan. Maka maafkanlah manusia. Wallahu ta'ala. Masya Allah ya. Bicara masalah tentang kemarahan ya. Memang ternyata Nabi juga pernah marah tapi marahnya beda sama kita. Benar. Marahnya berkelas katanya gitu. Berkelas, Luar ya. biasa. Masya Allah jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah,